Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tenang saja, waktu akan menjawab semua harapan kamu. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Pisces, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Elders of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya The Moon. Kartu ketiga. Di sini ada Seven of Cups. Kartu keempat. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kelima. Di sini ada Ten of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Four of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Wands. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tenang saja, waktu akan menjawab semua harapan kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Wands. Nah, di sini menggambarkan, sepertinya kamu mulai mendapati waktu, keadaan, dan situasi yang segera berpihak terhadap kehidupanmu. Di mana di kartu ini menggambarkan kemenangan, kesuksesan, kesejahteraan, serta perbaikan-perbaikan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Baik itu kebahagiaan dan keharmonisan di dalam keluarga maupun di dalam hubungan asmara. Nah, kenapa waktu bisa tiba-tiba berpihak terhadap dirimu saat ini? Kenapa situasi dan keadaan mulai ada di pihak kamu saat ini? Nah, mungkin inilah jawaban dari kesabaranmu. Inilah jawaban dari perjuanganmu. Dan inilah jawaban dari komitmen yang baik di dalam dirimu untuk menata sedemikian rupa dirimu menjadi lebih baik, untuk membuang kebiasaan burukmu, untuk membuang prasangka dan perilaku burukmu selama ini, serta untuk membenahi caramu berpikir, caramu bertingkah laku, dan caramu berkomunikasi menjadi lebih baik. Semuanya mulai berbuah hasil yang baik. Sepertinya saat ini kamu telah menjadi seseorang yang mampu belajar banyak, yang mampu berproses dengan sangat baik dari setiap situasi dan keadaan yang selama ini kamu lewati ataupun kamu alami. Sehingga komitmen yang baik di dalam dirimu inilah yang membawa sebuah keberkahan dalam bentuk kemenangan, kesuksesan, peningkatan-peningkatan yang sangat signifikan mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Ada perbaikan di setiap sektor kehidupanmu, baik pekerjaan, baik bisnis dan usaha, di dalam keluarga, di dalam hubungan asmara, menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih bahagia dan lebih harmonis daripada sebelumnya. Nah, mungkin dulu kamu juga sempat merasakan ini.
Oke, ada kebahagiaan, ada kemenangan, ada kesuksesan. Tetapi mungkin pada saat itu kamu terlena, kamu abai, dan kamu menghilangkan kedisiplinan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik, aturan-aturan yang baik di dalam kehidupanmu. Dan sempat membuatmu mengalami kegagalan, mengalami kemunduran, mengalami kehilangan, ya, sebuah kemenangan tersebut. Nah, di saat itu mulai kembali di dalam kehidupanmu dan tidak akan membuat kamu kembali lena dan tidak akan kembali membuat kamu abai. Karena kamu tahu nih, perjalananmu masih panjang. Di depan perjalananmu masih banyak tanggung jawab baru, masih banyak tugas-tugas baru yang nantinya harus kamu tanggung, yang harus kamu emban. Makanya, kamu akan terus menjadi versi terbaikmu dan terus melakukan yang terbaik setiap harinya. Dan kamu ingin terus membawa kemajuan ini, membawa kemenangan dan kesuksesan ini ke dalam kehidupanmu setiap harinya. Dengan cara terus berperilaku baik, terus menjaga prasangka dan pemikiran baik, dan terus menjalin komunikasi yang baik dimanapun kamu berada, dimanapun kamu beraktivitas. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Elder of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan power. Ya, ada kekuatan penuh di tanganmu, di dalam genggaman tanganmu saat ini, ya, untuk terus mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih baik setiap harinya. Ya, tampak di sini ada seekor beruang yang tegak dengan gagah berani, ya, memegang, bisa katakanlah ini mangsa yang ada di tangannya. Nah, kita tahu beruang adalah raja di habitatnya. Beruang tentunya akan mampu mempertahankan hidupnya dengan sangat baik. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Oke, saat ini kamu benar-benar memiliki kekuatan penuh atas kehidupanmu. Karena kamu tahu nih, mungkin dulu kamu sempat disetel, kamu sempat diatur oleh seseorang, oleh situasi dan kondisi. Nah, mungkin dulunya ya kamu terlalu menggantungkan harapan kepada sesuatu ataupun kepada seseorang. Nah, inilah yang membuat kamu sadar. Proses inilah yang membuat kamu bijak. Jadi saat ini kamu benar-benar gantungkan harapanmu hanya kepada pencipta dan semesta, dan tentunya hanya kepada kekuatanmu sendiri. Nah, jadi dengan kata lain, ya, kehidupanmu, ya, arah mana yang kamu tuju sepenuhnya ada di tanganmu. Dan saat ini kamu sudah tahu jawabannya, ya. Kamu akan terus mengarahkan kehidupanmu dan kamu akan terus menjadi seseorang yang lebih baik setiap harinya dan akan membawa kehidupanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang setiap harinya. Sehingga ya, harapan-harapanmu, cita-citamu, mimpi-mimpimu mulai wujud satu demi satu, mulai nyata, tampak jelas di depan matamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Moon. Nah, inilah yang menggambarkan kerinduan. Oke? Ada emosional yang kuat di dalam dirimu di saat kamu mulai bisa mewujudkan kerinduanmu selama ini. Mungkin kerinduanmu selama ini adalah membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Kerinduan selama ini di dalam dirimu adalah bahagia atas bisa banyak berbagi, bisa banyak berguna terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, sepertinya ini mulai terbalas. Kerinduan ini mulai terobati karena kamu lebih mampu saat ini untuk membahagiakan mereka, untuk lebih banyak berbagi, untuk lebih banyak membantu dengan rizki yang kamu peroleh saat ini, dengan kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu saat ini. Nah, inilah kerinduan akan situasi yang selama ini kamu rindukan. Dan di saat kerinduan ini terobati, disitulah timbul kebahagiaan tersendiri di dalam dirimu. Dan kamu makin bersemangat, dan kamu makin berenergi untuk terus melakukan yang terbaik setiap harinya. Untuk terus berbuat baik terhadap sesama. Oke, kita lanjut
ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini menggambarkan galau, bingung di dalam memilih. Oke, mungkin saat itu kamu sangat bingung di dalam menentukan ataupun di dalam memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Ya, karena mungkin ya ada energi negatif, ada prasangka buruk, ada perilaku buruk, attitude buruk yang selama ini kamu pelihara, kamu jalankan. Nah, saat ini berbeda dong, ya. Kamu mulai tahu nih, ya, mimpi mana, impian mana yang harus kamu wujudkan. Nah, cita-cita apa, ya, yang harus kamu prioritaskan. Nah, jadi saat ini kamu tidak lagi berada di fase yang pelin-pelan. Di fase yang begitu gundah gulana. Saat ini kamu benar-benar yakin dan tidak ragu-ragu, ya, di dalam memutuskan, di dalam mengerjakan hal-hal penting, hal-hal berharga di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, ini pikiran negatif ya. Ya, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada overthinking, ya. Seperti kamu takut untuk memulai sesuatu, seperti kamu takut melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu karena kamu takut gagal, karena kamu takut hasilnya tidak sesuai dengan harapanmu. Nah, inilah fase di mana kamu dulu mengalami kemunduran, fase di mana kamu sempat mengalami keterpurukan di dalam kehidupanmu, dan seketika, ya, kamu mulai menata dirimu, kamu mulai mampu merubah kebiasaan lamamu, ya, merubah prasangka buruk menjadi prasangka baik, dan ada lingkungan sosial, ada relationship, ada hubungan pekerjaan, hubungan bisnis dan usaha yang kembali terbangun dengan sangat baik, ya. Dan seketika itulah kamu banyak mendapat kemudahan, banyak mendapat support dan dukungan, ya, dari setiap permasalahan, dari setiap ketakutan dan kegelisahanmu pada saat itu. Sehingga kamu mampu keluar dari kondisi dan situasimu pada saat itu dengan sangat anggun dan elegan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan di mana kamu ingin selalu membahagiakan, selalu memenuhi kebutuhan, dan selalu ingin berbagi terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Tampak di sini ada beban berat, ada tanggung jawab yang besar di pundakmu, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Bahkan kamu dengan ikhlas dan tulus untuk memperjuangkan mereka, untuk membahagiakan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga ketulusan dan keikhlasanmu inilah yang makin banyak menarik keberkahan, yang makin banyak membuat rizki di dalam kehidupanmu kembali mengalir deras setiap harinya. Nah, jadi di sini kamu benar-benar ingin selalu membahagiakan, selalu berbagi kebahagiaan, berbagi suka duka, ya, berbagi rezeki dengan siapa saja, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Hal inilah yang menarik keberkahan. Hal inilah yang membukakan pintu rizki begitu lebar ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, ini menggambarkan kebahagiaan. Menggambarkan kenyamanan. Kenapa kamu dapatkan kebahagiaan? Kenapa kamu dapatkan kenyamanan? Karena ada kesejahteraan. Karena ada finansial yang kembali mapan ke dalam kehidupanmu. Dan ini kamu manfaatkan untuk membahagiakan, untuk memberi rasa nyaman, untuk selalu berbagi terhadap orang-orang terkasih, terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi akan ada kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Karena, ya, rizki yang kamu dapati, kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu, tentunya tidak kamu nikmati sendiri. Tentunya akan kamu share, akan kamu bagikan dengan orang-orang yang kamu sayangi dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga semesta menjaga, ya, kemajuanmu saat ini. Semesta menjaga rizki, menjaga keberkahan agar tetap berada di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga
Ya, Pisces benar-benar akan mendapati waktu, situasi, dan kondisi yang akan segera berpihak ke dalam kehidupanmu dan akan menjawab semua doa-doa, semua harapanmu, ya, karena kamu ingin berkomitmen yang baik, karena kamu ingin menata dirimu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan kamu akan segera temukan kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.